percakapan. Agenda kita hari ini yaitu meeting tentang pembahasan usaha bijos, yang dimana sudah kita ketahui semua bahwa usaha bijos ini sekarang kita menambah varian ya, menambah menu. Oke, saya ulangi. Agenda meeting kita kali ini yaitu untuk pembahasan tentang usaha bijos, di mana yang akan kita bahas itu mungkin yang pertama tentang racikan dan menu-menu bijos. Yang kedua kita penetapan harga, terus layanan dan target pasar. Untuk menu sendiri kemarin kita sudah coba buat 3 menu. Nah, yang sebenarnya 3 menu itu ya sangatlah sedikit ya untuk jamu herbal kita. Kalau yang digabung dengan racikan kemarin sebelumnya Mas, ada berapa tadi? Kalau untuk yang kemarin racikan itu sekitar 8-9 menu. Ini saja Mas. Maksudnya mungkin racikan yang wedang sama herbal itu kita satukan ya, untuk dibuat secara alami aja. Sudah saya catat sih sebenarnya. Baca ya. Galeno, Asam, kemarin apa? ini saya satukan dengan menu yang sebelumnya ya. Iya. Jadi nanti kita list dulu berapa banyak menu yang kita punya. Apalagi selain itu mungkin ada yang bisa menambahkan. Yang semalam menu yang belum kita coba Mas ya. Apa? Yang kita nambah 3 berapa menu? Nambah 2 menu ya. Semalam kita nambah 2 menu. Yang utama itu mungkin herbal dan buas ya. Ya. Karena ada kita punya bahan yang buas, jadi direncanakan nanti kita buat herbal dan buas sama herbal temu kunci. Enggak, kalau itu nanti gini Mas. Ya. Kita satu mau melihat dari herbalnya atau melihat menu dari kebutuhan mengatasi persoalan penyakit misalnya. Nah itu dia, itu menarik ya. Hari ini saya pengen membahas yang itu. Misalnya temu kunci kan untuk susu perut Mas. Untuk susu perut. Ya. Jadi orang yang perutnya gendut biar
singset pakainya temu kunci. Jadi nanti racikannya, kalau misalnya racikannya itu kunyit putih sama temu kunci sama kencur. Itu untuk susu perut mas. Nah kita mau ngambil herbalnya apa ngambil kebutuhan ininya? Nah, jadi gini, kalau kita menyebutkan menu ya atau nama jamu kita itu terlalu sedikit ya. Tapi kalau kita menyebutkan keluhan pelanggan gitu ya, berbagai macam itu kita bisa berimprovisasi dengan membuat obat-obat Ya, banyak gitu. Contoh kayak gini misalkan, orang yang kena kembung gitu, nggak mungkin kita hanya dikasih misalkan udah kejor gitu kan. Ada lagi keluhannya misalkan masuk angin, mungkin sama juga udah kejor juga. Iya. Jadi banyak keluhan pelanggan tentang penyakitnya. Nah nanti kita tentukan saja obat-obat mana yang cocok gitu. Tadi sudah kita buat mas ya untuk berbagai jenis penyakitnya dan jenis jamu yang akan kita berikan. Maksudnya seperti itu. Contoh. Ini memang akhirnya kita harus bukan mengorbankan tapi memberikan pilihan. Ini ada jamu seduh, ada herbal nih. Ya. Contohnya misalnya kembung misalnya. Ya. Di situ judulnya kembung atau orang kena gangguan lambung. Berarti judulnya lambung. Iya. Ya kan? Lambung. Cuma kita memberikannya yang racikan apa yang jamu. Jadi dari dua ini. Kita punya dua ya. Atau kita korbankan salah satu aja, kita fokus ke sini. Atau diberikan pilihan. Nah ini harus kita pikirkan supaya tidak bingung. Maka gini aja mas. Sekarang kita sebelah kirinya mas kita bikin, mas. Nah, sebelah kirinya aja deh. Ada pegelino ya. Ada di situ pegelino kan penyakit tuh. Iya. Dipindah ke kiri coba pegelinonya. Pegelino berarti yang seiring dengan pegelino adalah rematik kan gitu. Rematik, nyeri sendi, sakit pinggang. Nah kan itu pegelino semutan, tebas itu obatnya sebenarnya sama. Iya. Tapi konsep pasar misalnya kebas-kebas, judulnya ini pegelino ya. Iya. Kebas-kebas, jamnya mungkin sama kan gitu. Oke, coba kita bikin seperti itu coba. Pegelino, terus lambung atau apa namanya lambung itu? Lambung itu ya lambung ya? Iya. Lambung itu gangguan lambung kan cuma kunyit sama madu. Kalau di ini tambah intinya sebenarnya kunyit lambung itu, tapi bisa ditambahin apa supaya enak. Jadi kita bukan hanya judul ngobatin tapi lebih rasa gitu kan gini. iya. Ya nggak mas, kalau jamu kan kesannya kan baik. Sekarang kita perhatikan biar rasanya enak. Contohnya kemarin kayak ibu ini pegelino, rasanya kok dominan temulawak terlalu dominan, maka temulawak dikurangi supaya rasanya jadi enak gitu kan. Iya. Oke, jadi pedomannya itu kita mengobati dan rasa tetap biar enak gitu. Ini lambung itu kan Kembung-kembung misalnya loh mas. Ya. Kan orang kembung itu berarti lambung. Berarti itu herbalnya kita kunyit asam dong. Kunyit asam itu bisa untuk lambung. Bisa, tapi asamnya sendiri nggak boleh buat lambung, buat orang yang mah. Orang mah kan nggak boleh asam. Iya, berarti ini nanti kita racikannya lain lagi gitu ya. Kunyit biasa. Kunyit. Jadi ini sambil menjelaskan kalau
lambung jenengan ada mangga. Kalau nggak ada bisa pakai enak kan kalau pakai asam. Tapi kalau ada mah, karena ada lemah, ya banyak kunyit sama kencur, nggak apa-apa. Rasanya seperti itu kita coba gitu kan. Oke. Ini pengetahuan ini juga harus tahu. Minum, ya lambung, berarti jantung misalnya. Coba nama-nama ini aja. Berarti ini kita berdasarkan keluhan ya? Berdasarkan keluhan. Baik, keluhan ya. Ini bukan nama herbal atau jenis obat yang akan kita jual, tapi kita menjual nama keluhannya. Gitu. Ini kan mungkin banyak pegal linu, terus tadi apa? Sakit badan, encok ya. Yang berhubung dengan ini apa? Nanti diabetes. Ada ya. Jantung berarti gitu aja. Ya. Bukan. Kan di jantung ya. Jantung, paru-paru misalnya gitu. Kamu apa? Jantung, diabetes, kanker, gangguan Iya, pencernaan. Gangguan pencernaan berarti kan. Nah yang susah kan mungkin bikin judul nih. Judulnya kita mau apa? Satu-satu aja mas, jangan mas. Satu-satu aja jadi menu, satu menu. Masing-masing jadi satu menu. Lambung, jantung sendiri, diabetes sendiri gitu mas. Memang rada sulit sih, tapi pelan-pelan hafal. Keren ya. Berarti kalau ini pegal linu, sakit badan, encok, ini satu ya mungkin ya? Enggak pegelin, sakit badan ya. Encok. Ini yang berhubungan dengan raga gitu kan, raga fisik yang keseluruhan gitu kan. Iya. Dan kalau ini kan kita lain lagi mungkin ya. Organ dalam mungkin ya. Berarti pegelin, judulnya namanya pegelinu. Dalam kurung gitu mas. Nyeri sendi gitu. Itu sakit badan tuh enggak mas. Jadi nyeri sendi aja pakai istilahnya. Nyeri sendi. Lambung itu dalam kurung berarti makan gitu. Ya. Terus Perut kembung. Ya itu. Ya terus. Apalagi jantung berarti paru-paru. beda lagi ya. Enggak, beda lagi bawahnya nomor 6. Gangguan paru-paru itu bisa TBC apa. Ini paru-paru itu bisa misalnya perokok. Iya. Perokok bilang aku mau paru-parunya biar kan. Keluhan berarti keluhan organ mungkin ya ini ya. Kita kan lambung, jantung, diabetes kan. Ini ya. Kita pelajari itu. Kalau di jamu itu namanya anik. Anik itu apa? Anik itu untuk di jamu jago ya maksudnya. Anik itu untuk paru-paru, untuk bagi perokok. Gitu. Bagi perokok minumnya apa? Jamunya anik gitu. Nah ini paru-paru bisa aja dia yang penyakit paru-paru lah, yang terkait dengan paru-paru itu kan apa jenisnya? Apa mas? Dan apa sih bunyi itu kan? Asma. Asma gitu.
apalagi ya. Ya, terus sesak napas itu ya. Sesak napas ya. Ya sama kan dengan asma ya. Asma. Bronkitis ispa. Bronkitis ispa itu gangguan dari paru-paru sampai ke pencernaan. Sampai ke pencernaan. Sampai ke pokoknya jalannya pernapasan. Gangguan pernapasan ya. Ispa ya, ispa. Ispa itu ada hanya is s h. Ispa gitu ya. Itu ispa, iya ispa kan. Kemudian juga ada tulisan seperti apa? Paru-paru ispa. Kalau batuk masuk kemana itu? Iya paru-paru. Berarti di sini ya? Ya batuk berdahak atau tidak berdahak nanti banyak ya. Gitu. Oh ispa pak? Ada? Iya. Ispa. Oh nggak ada ininya? Iya. Nggak ada ininya. Terus sakit kepala. Sakit kepala. Sakit kepala itu dia kita bisa sendiri ya? Sakit kepala. Jawabannya kan ada 7 lilin itu ada. Iya. Turunan-turunannya banyak deh ya. Iya. Misalkan 7 keliling. Terus apa sih kayak migrain, gitu kan? Ini yang berhubungan dengan kepala ya. Ini udah siapa tadi ya? Siapa sih tahu? Meriang. Meriang. Itu maksudnya ke meriang kan masuk angin mungkin ya. Ya masuk angin mas, benar. Depan itu nomor 1 itu. Harusnya ya, nanti kita lihat penempatannya. Flu mungkin ya, flu ya. Ya. Ya, flu. Terus Itu flu. Ya, flu. Demam. ya. Ya biasanya disertai itu ya. Demam itu meriang bukan? Iya pak. Meriang. Itu udah meriang tuh. Meriang tetap meriang. Maksudnya meriang itu panas dingin tuh. Kalau demam kan mungkin hanya panas saja gitu ya. Oke. Semoga nanti bisa kita rubah, ya kan? Ya, penempatan-penempatannya. Ayo apalagi yang lain. Apa Ki? Penyakit apa? Yang kira-kira belum masuk sini nih. Hah? Sakit perut berarti. Sakit perut. Oke, sakit perut. Lambung ya. Lambung. Itu ada tulisan perut tuh. Perut lambung. Sakit perut ya. Turunannya deh itu ya. Turunan penyakitnya. Penyakit yang ringan aja yang mungkin kita lupa gitu. Ini yang paling lumayan laku tuh penyubur kandungan. Penyubur kandungan. Jadi orang-orang yang belum punya keturunan gitu ya, penyubur kandungan. Nanya doang, baru nanya doang. Banyak yang nanya. Iya. Iya makanya kita bikin penyubur kandungan ya. Terus 10-nya judul penyubur kandungan. Ya ini mas obat. Kayak nafsu makan itu masuk ke gemuk ya, apa gemuk sehat apa? Iya. Oke, nah, yang sejalanan dulu penyubur kandungan maksudnya obat sehat lelaki itu apa namanya? Penyubur kandungan itu. Ya. Soalnya gini, kita coba ya. Ini siapa saja ya? Karena kita sudah ganti ke ini nih ya. Nama-nama penyakitnya.
Pria idaman juga mas, pria idaman mas. Dia turunan ini juga. Bukan, bapaknya 10. Jadi orang ini bisa pasang datang itu dia pria idaman. Ini bukan dengan keputihan itu mas. Nah, pria idaman yang ini wanita simpanan. Wanita idaman. Wanita idaman. Iya lah. Oh, di bawahnya ya? Iya di bawahnya. Berarti ini untuk pria. Nah. Nah. Mas itu langsung kaget dengannya. Jangan-jangan. Oke. Terus kayak apa? Yang daya tahan tubuh apa sih, Pak? Itu masuk ke mana tuh? Kadang lemah, letih, lesu kan? Iya, lemah lesu. Nah itu meriang tadi maksudnya ya. Kok meriang? Banyak penyakit Pak. Kalau ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu misalkan. Pria idaman itu mas. Oh masuk ke sini ya? Iya. Lemah, letih, lesu gitu ya? Nah, lemah, letih, lesu, ejakulasi dini kan gitu. Tapi itu jadi kadang-kadang bukan kalau ejakulasi jangan deh. Bukan lesu aja deh ya. Ya itu aja dah. Terlalu ini ya. Sama yang buat ngurusin atau Oh iya. biasanya ada tuh yang Itu Diet, lagi yang- diet. Ya. Hmm? Diet mungkin. Obat-obat diet gitu kan kan? Iya. Obat diet. Ya itu kunyit asam itu. Jadi kunyit asam itu untuk diet mas. Nah. Oke, jadi kan coba kita dulu pilihannya yang minuman ringannya apa bentuknya coba. Yang minuman tidak, coba ya itu ya. Itu poin itu mas. Sebelah kanannya mas, coba mas kita bikin lagi. Kayak misalnya kunyit asam. Menu-menu apa pak? Kunyit asam. Itu kan kunyit asam itu untuk menghaluskan kulit mas. Iya. Menghaluskan kulit dan menjaga supaya tidak gemuk juga. Jadi itu kayak pelangsing judulnya itu. Kunyit asam. Terus apa tadi yang kemarin kita bikin? Beras kencur. Beras kencur. Terus Galino ya, yang kedua. Kemarin. Ya. Dan ini Galino masuk ke sini. Oh, udah ada situ juga ya. Makanya nanti nggak apa-apa tulis dulu. Nah. Nanti masuk situ apa enggak? Wedang uwuh masuk. Ya, yang khasiatnya banyak menyeluruh lah. Iya. Kayak beras kencur kan sebenarnya umum sifatnya. Iya. Makanya- Oh, iya iya iya. Makanya semua jamu itu pakai beras kencur kan gitu. Nah, mungkin maksudnya seperti ini. Ini berdasarkan keluhan organ ya. Nah, ini kita racikannya. Itu misalkan kena diabetes, kita pakai apa nih? Mungkin seperti itu ya. Kalau ini racikan. Nah, ntar dulu gimana ya? Wedang uwuh kan itu untuk banyak fungsi lah kalau Iya. ini. Misalkan saya ingin penyebut kandungan, kata pelanggan ya. Berarti kan kita harus menyediakan herbalnya atau jamunya. Herbalnya. Di sini mungkin ya. Apa Iya, itu? mas? Penyebut kandungan nanti kita bisa masukkan gini caranya. Kan kita enggak, ini dulunya kan bukan pengobatan langsung jadi ya, Iya. bukan langsung sembuh kan gitu. Ini proses perawatan kesehatan. Misalnya penyebut kandungan bukan terus habis minum jamu ini langsung hamil kan enggak juga. Iya. Iya kan? Artinya ya ini untuk penyebut kandungan, jadi proses perlu 2 hari sekali apa 3 hari sekali, seminggu 2 kali lah kan gitu. Iya. Penyebut kandungan itu herbalnya ada kan, herbalnya bisa dicampurkan gitu. Berarti masing-masing nanti kita buat ini ya. Ini disusun, makanya nanti racikannya apa penyebut kandungan kita buat. Maksudnya gitu. Misalnya pria idaman nih, pria idaman
Nanti kita bikinnya pasti jahe itu ya. Pasti kalau jahe. Ada jahe, campur apa yang enak, nanti ditambah Madu itu pasti ya. iya iya madu, terus herbalnya kita bisa campur. Terasa nggak kira-kira? Misalnya pria idaman di situ ada dikasih di situ misalnya sedikit tambahan tiang bendera misalnya. Itu rasanya seperti apa? Iya, iya. Apa kan kalau di ini beda mas harganya mas. Misalnya kayak pria idaman ya. Tapi kalau misalnya judulnya untuk kekuatan, bisa aja kita bikin tuh nomor 12 misalnya ya. Versi minuman ya, versi minuman tiang bendera. Herbalnya nih ya. Iya, versi herbalnya. Bukan jamu yang jadi itu ya. Ya. Bukan jamu obat seduh. Di sini nih punya asam. Kan ada yang tadi ditulis jahe. Kemarin mas itu bikin jahe sama apa mas? Susu mas ya. Jahe merah. Jahe merah. Jahe merah kan gitu. Nah, Ditambahin apa kemarin mas? Ada yang kayak pendir-pendir itu apa kemarin bikin? Serai. Tambah serai ya? Iya. Jahe merah. plus serai. Jahe merah aja paling ya nanti. Jahe merah. Jahe merah judulnya jahe merah. Nanti tambahannya apa biar enak gitu aja. Kayu manis juga. Sampai kayu manis gitu. Jahe merah plus apa jahe merah apa sih pakai namanya ya? Ya dalam kurungnya ada ya. Plusnya apa aja mas? Coba mas. Kayu manis, Puas ya. puas, Kata kayu manis mana ya? Oh, bukan puas apa? Serai. Ya. merah, Bagi bayam nih ya. Susu. Susu. judulnya Jahe merah plus gitu aja mungkin ya. jahe merah gitu aja deh ya, jahe merah plus itu ya. Ah. Cuman ini untuk cakratan nggak apa-apa mas. Untuk maksudnya untuk panduan yang bikin. Jadi gini, nanti caranya gini mas, untuk kayu manis ya, kayu manis sapulaga sama serai, terus apa yang merah itu cang, itu udah dimasak, nanti tinggal dicur gitu aja, sudah dalam bentuk cairan gitu, nanti tinggal ditambahkan gitu. Tambahan ini jahe. Ya di tempat semua minuman. Oh, minuman. Iya. Oh iya. Misalnya untuk nanti apa ya, kayak kemarin ya, pegelino kan kemarin ditambahin jeruk kan gitu ya, terus ditambah enak. Dan nanti luas aja, makanya butuh ada tamu ya. Butuh kelincahan. Iya, ada apa? Di bawah. Paling kan. Tete paling. Biarin. Ada lagi. Coba lihat dulu bisa pergi. Apalagi kemarin mas kita buat rosella masih kita adakan. Rosella, teh gula rosella, teh poci gula batu. Ini yang tiang bendera kita belum nyoba ya. Kira-kira misalnya bikin jahe merah tuh, ditambahin tuh enak nggak? Merusak rasa apa enggak? Tambahin Tambahin racikan yang bubuk itu. ini kan baik yang merah
racikan itu, kalau untuk racikan apa namanya jahe kayu manis. Untuk minuman jadi gede kan ya, jadi gelas gede. Atau mungkin tiang benderanya apa tidak usah. Jadi misalnya pria idaman itu pakainya itu mas, jahe merah itu mas. Itu menunya mas, coba tulis sini mas. Pria idaman, wanita idaman itu pakainya sama. Jahe merah. Jahe merah. Nah, jadi supaya langsung tahu nih. Jahe merah plus ya. Jahe merah. Apa lagi? Ya. Ini jahe merah, kencur. Ya, kunyit gitu mas. Tapi sedikit-sedikit aja, dominannya jahe merahnya. Nah, kayu manis, serai. Ya ini kan maksud plus itu udah sama ini kan nih. Tapi enggak, susu itu kan Oh enggak ya? enggak ya, kayak enggak deh. Kecuali ada orang mau Jahe itu kan. Nah, susu jahe baru. Kapulaga mas. Jadi kayak racikan wedang ungu dimasukin plus gitu. nah, Ditambah dominan jahe hampir sama dengan wedang ungu jadinya jatuhnya gitu. cuma dominannya jahe gitu ya, jahe merahnya. Iya, dominan jahenya. Jadi dapat sama ya? Beda. Ya, samain aja. Nah, Nah, cuma dikasih ada kunyitnya kan ya ini. kencur, kunyit, kapulaga, Coba kunyit putih mas, sama kunyit putih mas. Kunyitnya kunyit putih mas. kunyit putih ya. Kunyit putih itu sama dengan kunyit mangga mas, istilah yang umum ya. Kunyit putih itu sama dengan kunyit mangga. Ini pengetahuan sekarang ketika menjelaskan dengan pelanggan. Memang baunya mangga, kunyit baunya mangga. Terus apa lagi? Kapulaga tadi ya. Belaga. Nah, kapulaga itu kan kita sudah ada yang bentuk bubuk, Nah, ditambahkan itu sudah rasa. Kapulaga di keranggan itu, nah, jadi bukan kayak wedang uwu ya. Kalau wedang uwu kan bentuk kapulaganya muncul, tapi ini yang bubuk kapulaga sedikit aja udah rasa. rasa ya. Hmm. Itu tetap jahenya mah kita padut ya. Iya, tetap maksudnya tetap kayak minuman. Nah, Nah, cuman ini bumbu lah. bumbu. Siapa Ki? Kamu aja. Oh, Oke. Ya memang nggak usah banyak dulu. Yang penting judulnya sementara ditulis dulu di papan nggak apa-apa. Bapak tulis sana, ya, atau di kertas. Sementara tinggal kita mulai dari penempatan ininya nih. Misalnya ini memang agak sulit ya, tapi pelan-pelan pasti bisa. Kunyit asam, beras kencur, gelinu, kacang uwu, jahe merah, teh poci, gula putih. Jadi yang ini pelan-pelan aja. Yang penting sekarang kita mulai praktek. Yang kemarin sudah ada apa mas? Kunyit asam, beras kencur, gelinu, wedang uwu sudah, jahe merah sudah ya mas kemarin ya. teh poci ada. Teh poci ada, teh bunga rosa ada. Ada. Nah, kita meeting tiap hari kalau bisa nih untuk pengembangan ini. Tapi kita mulai terapkan aja langsung. Terapkan langsung misalnya yang udah bisa kan pegelinu ya, udah masukin belum? Di sana yang pegelinu coba. Ya. Pegelinu nyari sendiri, sementara kemarin bahannya apa mas? Langsung ditulis mas. Ini ya. Iya, Ditulis sendiri ya. ya tarik apa pak ya? Nah itu bahannya jahe ya. Jahe, kunyit, beras kencur, Ya. maksudnya kencur, nggak pakai beras ya? Iya. Kencur, Madu ya. Gula. Gula apa? Jawa. Lemon ya.
Nggak pakai lemon, nggak usah pakai asam jawa cuma ada lemon, fungsinya sama itu kan. Jadi pakai lemon aja. Lemon aja. Ya. Oke, yang kedua Ini lambung. Mak, kembung, sakit perut. dia bahannya kunyit. Ya kunyit tuh. Cuma nanti ditanya ada mah nggak? Kalau nggak pakai mah, Iya. dia kasih itu asam mas, bikin kunyit asam. Eh? Kalau iya kalau misalnya dia ada apa ya, makanya kunyit sama itu mas. Kencur, jadi kencur, tapi dominan kunyitnya gitu. Kunyit kencur ya. Nah di dalam kurung mas kencurnya sedikit, karena misalnya kunyit 80%, ya kencurnya 20% itu. Itu saja kunyit, nggak kunyitnya. 80 ya. Nah, Ini kalau ada lambung nih ya. hmm. Kalau ada mah gitu mas. Kalau ada mah. Kalau nggak ada mah berarti Asam. kunyit asam ya. Iya. Berarti dua opsi nih. Iya. Kunyit asam. Madu kan, madu sih kayaknya. Nah, jantung. Nah, yang kayak gini nih kan kita biasanya pakai jamu ya. Mungkin itu belum dulu yang ini dicadangkan juga, ini jadi catatan ya. Jadi kita lebih fokus ke misalnya nih apa yang paling mungkin apa, sakit kepala. Itu sebenarnya sakit kepala itu ya jahe Iya. gitu. Cuma nanti yang akan kita mulai hari ini terapkan, berangkatnya ringan-ringan dulu karena ini pengetahuan, jadi harus pelan-pelan nih, Iya. nggak langsung. Sama nanti cari di menu mas, menu di apa jadinya, menu di Google lah gitu, buka pelan-pelan. Sakit kepala ya. Apa ini? Nah, itu kan sakit kepala jahe sebenarnya sama, sebenarnya sama, hampir sama-sama gitu. Coba Jadi jadi ada tambahan apa gitu kan? iya begitu memang. Itu ya. Masuk angin sama aja mungkin ya. Iya sama Jahe, sebenarnya. jahe dominan semua. Obat Dominan. jahe. Jadi apa? Ya, tinggal kelincahan aja. Iya. Oh gaya pintar juga bisa. Iya. Kayak Mas itu lah gitu, pokoknya. Oh ini nanti ada ramuan khususnya, misalnya ngambil racikan sakit kepala 1 sendok kecil, mas. Nggak terasa tak kira. Iya. Yang butuh pupuk loh, Iya. yang kita sudah punya, misalnya kayak nanti nanti kita coba jangan ditambah misalnya kayak pegelinu, coba tambahin artritis, kan gitu. Iya. Iya kan, yang penting tidak mempengaruhi rasa, tidak harus banyak-banyak. Toh kita tidak memaksa mereka untuk langsung sembuh gitu. Ya, kan sudah jadi racikan tuh. Cet. Ini racikan khususnya gitu. Seperti itu mas. Oke. Nah terus ya kita bicara tentang menu. Judul tadi mas, menu herbal hijau. Pakainya apa nih? Kalau gitu kan kemarin sudah kita Jamu tradisional gitu. ya jamu tradisional atau sehat bijos. Ya, itu bisa jadi jangan kayak gini. Terus apa adanya sekarang? Jamu tradisional. Hijaunya di bawah mas. Sehat bijos. Nah gitu. Ya. Nah, di sini herbal dan rempah. Kemarin Ya, herbal dan rempah. Oke. Lambangnya lambang jamu itu ya. ya Oke. tambah apa? Gitulah ya. Penumbuk ya. Iya, sementara ini dulu deh. Tulisannya apa tadi?
tema pembahasannya. Harga. Oke, Kita lanjut ke harga jual ya. Ah, Kemarin kita sepakati dari ukuran gelas kan. Kemarin kita pakai gelas yang kita punya ukuran gelas 3, kecil banget, sedang sama yang panjang, yang buat penangguh tuh. Nah, kita mau pakai yang mana? Kalau kemarin sudah kita ini yang tengah ya, yang sedang itu. Oke, yang tengah itu sama dengan gelas ya. Iya, sama dengan gelas apa mas? Gelas saji ya, gelas saji kita tuh. Nah, oke. Ketika minum di situ kita pakai gelas saji. Iya. Nah, Ketika ketika dibungkus, dibawa pulang yang berarti ya ukuran cup yang itu yang sedang, bukan yang panjang. Kalau yang panjang itu 1,5. Juga kalau ada es. Kemarin kan ada yang bungkus mas ya, pas kita ini malam ya, dia pesan herbal juga, apa? Bagus. Pegalinu. Oh, Awalnya kan minum medangguh, gitu kan, nanya-nanya. Pegal ini bentuk minuman ini. Iya, sebagai herbal. Nanya-nanya, Pegalinu disaranin herbal gitu kan. Bahan Halim tertarik ya, ya udah bungkus, kita pakai gelas yang ini banyak mas ya. Bagus nggak? Itu kata pelanggan juga, oh ini minum sendiri ya, itu bebas bu, untuk berdua juga bisa untuk ukuran seperti ini. Oh iya oh, boleh kan. Yang apa? Yang ukuran sedang itu pak. Kan biasanya kan jamu tuh main orang tuh sedikit kok. Iya. Namanya minum jamu. Iya. Iya kan main orang tuh benar Kalau kan. ini kan minuman judulnya jamu tradisional kan judulnya. Iya. Gitu. Bukan jamu yang pakai penawar, bukan itu kan? Hmm. Ini rasa istimewa lah gitu, lebih kerasa sebenarnya ini. Iya, ketika kita tawarkan juga yang sedang jual katanya ini banyak ya katanya. Ini bisa berdua, bisa kata saya gitu. Yang ini biar kelihatan murah kan gitu ya. Iya. Oke, sekarang misalnya gini. Oke, harga ya. Harga kita tentukan 15.000 ya, Mas? Iya. Ya. Harga ukuran gelas saji ya. 15.000. Dan gelas saji kita ya, gelas saji atau cup yang sedang ya kalau itu ya. Oz 16 ya. Berapa? Oz 16. Ukuran itu Oz 16, OZ 16 ya. Terus ketika orang mau besar, ukuran yang Oz 22, dia tinggal tambah harga, teman tambahnya berapa? Menjadi 20.000 gitu. Iya mas. Mau Gelas besar. gelas besar, jadi nanti bisa pilihan yang middle atau large itu mas. Nah, ini jadi catatan gitu aja. Coba catatannya tuh. Gelas saji 15.000 ya. Berarti yang ini yang middle ya. Ya, itu middle tuh. Yang large 20.000. 20.000 dia ukurannya cup yang dua ya. Ya. Dua-dua yang gede yang tinggi itu. Oke ya. Jadi itu pilihan. Tinggal nanti mengingat kalau mau dibawa pulang mungkin ada berbagai macam. Mungkin ada orang beli kunyit asam sama beras kencur, maka harus ada penandanya mas terkait dengan jenisnya nih. Kunyit asam penandanya menggunakan sementara pakai spidol. Ya, jadi itu di atas penandanya mas. Kunyit asam berarti tandanya apa? Kodenya apa? Ditulis di. Iya. Ini bagi yang take away loh ya, yang dibawa pulang. Kayak kemarin ibu coba, ini apa aja tuh? Lupa tadi. Karena cuma dia warna aja, makanya harus ada spidol, kunyit asam, misalnya. Tapi stikernya ada ya? Kan beda mas. Beda. Beda. Itu mahal stiker itu 1.000 mas. Iya, jadi mendingan sekarang sementara ditulis saja pakai spidol, misalnya wedang uwuh, ya uwuh ditulis saja. Mau pakai pakoda apa enggak kalau mau saya bawa pulang? Kayak misalnya sampai kemarin, Atau beli ini aja. ya Pak, Tahu. kertas,
stick Tempelan. yang kecil-kecil itu. Oh. Ada kok ukuran kecil yang apa namanya yang tempelan itu ya. Oh iya bisa Tapi begitu. dia ada ukuran kecil, kita tulis aja, kita Nah. itu lebih simpel. Iya oke. Jangan terlalu kecil ya, yang agak sedengan kan ada. Iya, itu nanti di tukang fotokopi sih nyarinya. Iya oke. Ya jadi harganya itu Nah, harga sudah penanda ya. penanda. Penani apa sih namanya? Penanda jamu ya. Gunakan stiker. Tulis ya. Aku orang beli dua kan misalkan dibungkus jamunya beda, Pegalino sama ini misalkan kan. Nggak tahunya dia salah minum kan. Oke, udah ya harga udah ya. Ya. Cuman harga yang berbeda apa? Yang khusus aja misalnya yang bendera mungkin harganya berbeda mas. Ya. Harganya sama dengan yang harga itu 60.000 kan kalau sana. 60.000. Iya. Jadi ini mau ada dua versi nih. Cuman belum dicoba ya soalnya ya. Yang bendera dengan versi Herbal. kalau jamu kan sudah ada. Dengan herbal ini enak enggak gitu loh. Kalau misalnya itu dicampur sama tambah jahe, Ya. itu nanti dicoba pak. Maksudnya biar untuk menentukan harga. Jadi oh ini bisa bentuk kayak jamu, bisa dalam bentuk minuman. Itu maksudnya. Ya, jadi ini jadi catatan dulu deh tentang harga. Sementara harga tiang bendera masih dengan cara itu dulu, tapi kita coba dulu nanti. Oke ya. Terus apa berikutnya mas? Pembahasan selanjutnya tentang layanan. Nah, Ini layanan seperti apa itu Bung? layanan itu tadi Layanan. layanan mungkin Layanan. produksi lah. Termasuk di situ layanan kita ada takeaway, ada makan di situ. Cuman yang layan ini siapa ini? Gitu loh maksudnya servisnya. Ya. Bagian produksi berdua nih. Mas itu juga harus bisa gitu juga maksudnya. Kemarin saya duet Iya. sama Mas ini Hitno. Iya. Ya kan Mas ya? Ya, ada artinya- tadi saya nyuci lah apa gitu langsung Ah, lagi. oke. Cepat Mas ya? Nah, jadi untuk beberapa hari ini selama belum produksi yang lain Mas Ino di sana gitu maksudnya Bapak, pelayan itu. Layanan ini berarti ditulis Mas, layanan ini berarti Mas Ino, Yadi sama Mas Beki. Pelayannya maksudnya ya. Bagian produksinya nih. Nanti kan awal bulan rencananya ada yang mau datang tuh perempuan, bisa dikondisikan untuk menjadi Dia yang ngajarin ya, timing sekarang, lagi pasti. ini layanan sekarang jam layanan jam berapa? Ini kan layanan nih, layanan mau jam berapa? Kita mau mulai jam berapa? Ini terkait dengan strategi kita mau berkembang seperti apa? Apa kita mau bikin jam malam atau mau dari sore? Jam malam. Eh? Ini jam malam kayaknya. Kalau mau jam malam kan harus dikondisikan semuanya, bawahnya juga harus ditambah meja dan sebagainya. Kan kita coba nggak apa-apa. Jam malam tapi biasanya malam ya. Jamu emang malam. Hangat gitu. Ya udah coba kita kondisikan gini. Mau seperti apa? Mau malam tuh malam jam berapa? Sampai jam dari jam berapa sampai jam berapa kan seperti itu. Iya. Mas ya. Tapi kita sesuaikan tenaga kerjanya dulu juga Pak. Ya kan? Iya, kan kita bisa dua, bisa dua shift. Ya, satu shift itu kalau satu orang tapi ganda. Kalau kita Enggak, sendiri kayaknya. masih nggak bisa. Kan kita ada kemungkinan rame ya. Ah. Siapa tahu. Cuma gini, maksud Bapak kita bikin misalnya jam layanan dulu deh coba ya. Jam layanan jam 9, sementara ini jam 9 sampai jam 9. Sementara ini ya. Iya. Nanti kan bisa diperpanjang kalau memang memungkinkan. Jam 9 sampai 21 kan ya.
Sementara itu, terus kemungkinan kedua ya jam 9 sampai jam misalnya jam 5 apa jam 4 kan gitu ya. Jam Jam 9 9. apa? Pas sore. Malam Enggak. Bukan, maksudnya dari jam 9 pagi nih. jam 9 sampai jam 16 misalnya. Sampai jam 4 deh. Jam 4 tadi 16. ya. Terus jam 16 atau jam 15. Berarti hapus saja gitu jam 15 sampai jam 11 misalnya jam 11 itu sampai jam 11 berarti jam berapa? Jam 23 misalnya. Kalau malamnya kan gitu judulnya. Kalau mau dibikin 2 shift. Iya. Berapa jam tuh Mas? Yang di atas berapa jam Mas? 1, 2, 3, 4. Tapi prakteknya kan jam 8 itu mulai jam 8. Ya, jam 8 sampai jam 4 berapa jam? 8 jam. 8 jam. Bawahnya berapa jam? 9 jam kalau dari jam 3 ya. Ya itu kan di atas kan jam 8 judulnya. Ini jam 8 ya. Iya. Ini Akhirnya persiapan dan sebagainya kan harus jam 8 mulainya. Jam kerjanya kan gitu. Berarti kan seragam lah. Ini bicara ramai ya. Nanti bicara ramai kan bisa dua orang. Oke ya. Oke ya. Terus kemudian kita lanjutkan dengan apa Mas? yang terakhir itu target pasar. Nah, ini kaitannya dengan target pasar. Target pasar kita adalah yang pertama adalah pelanggan terapi kan gitu. Target pasar satu pelanggan terapi. Pelanggan terapi ini diharapkan efeknya kan dibawa pulang juga nih, take away. Take away itu untuk keluarganya artinya gitu, pelanggan terapi dan keluarganya kan gitu. Di situ kan biasanya yang ngantor kan juga banyak gitu. Kita fokus ke sini dulu Mas, maksud Bapak. Ya syukur nanti ada yang kedua kan online Mas. Kita siap dengan online dong Mas. Ini artinya kaitan online itu mau mulai jam berapa dibuka berarti kan di online ini kan harus dimasukkan ke menu-menu kan perlu beberapa waktu ini perlu pembelajaran terus nih kita sampai akhirnya berani memasang online gitu sudah kita sudah siap udah nyoba-nyoba semua kayak gitu jadi menu sudah kita bakukan gitu. Sudah kita bakukan sudah mantap sudah bisa lah proses pembelajaran ini seminggu lah kalau udah bisa lah apa 3 hari mudah-mudahan sudah dikaji nih, makanya ini nanti di sana dicoba-coba kayak apa sih, gitu, lihat di laptop atau di Google seperti apa. Oke ya, nah sekarang target pasar ini kita mau bikin apa Mas? Mau bikin seperti apa? Mau didiamkan? Mungkin mereka nggak datang. Target pasar kalau pelanggan terapi itu didiamkan, tidak ditawarkan atau tidak diberi, mereka hanya diam di dalam. Makanya layanan minuman free-nya yang tadinya pakai jahe, pakai apa? Bukan pakai apa namanya? Campur sari, diganti dengan ini maksud Bapak. Kan biasanya pakai campur sari dari dalam untuk dibuatkan tuh. Berarti sekarang untuk memperkenalkan nanti admin sudah Pak nanti minum free-nya kebijos. Maksudnya gitu loh. Jadi kita ada bukan korban tapi yuk kita bikinkan yang bukan gelas saji, gelas di bawahnya Pak. Gelas yang kecil itu. Yang untuk free ya. Ya untuk free. Apa Mas? Itu apa sih gelas apa? Gelas apa? Ukuran berapa itu? 16? 12 ya? Apa 14?
12 kayaknya deh. Yang kayak aqua itu. Iya. Ya, kita kasih itu, Hmm. kita kasih ini, kita kasih Penanda juga. tusukan apa? Bukan. Tusukan loh, Nah. apa jenis sedotan. Nah. Nah, jadi artinya begini mas, pelanggan kita tentukan mau kasih apa, beras kencur atau kunyit itu atau pegelino itu aja, jangan disuruh milih mereka. Yang paling umum aja sih ya. Ya, beras kencur. Misalnya kenapa kalau kunyit kan tadi kan takut ada yang mah gitu kan. Yang kan orang terapi kan mungkin Kemarin beras kencur enak loh mas. Bagaimana kalau untuk pengganti sementara yang sifatnya free itu kita bikin beras kencur? kita bikin dulu apa konsepnya? Ya nantinya bikin dulu, tinggal ngetin gitu apa gimana? Nah itu kalau seandainya orang nunggu gitu kan, kita bikin dulu. Beda dengan yang bikin campur sari kan cepet tuh, cuma tinggal seduh, Nah, iya. bikin gitu. Kalau kita pelanggan nanti minum gratisnya silakan ambil di sana bu, pak, misalkan gitu ya. Nah, kita kalau bikin dulu itu lumayan. Lama ya. Iya. Ya udah berarti kita siapannya udah jadi, yang udah jadi tinggal ngetin gitu. Bisa. Iya kan? Nah, itu kita bahas ini kita nggak tahu nih apa namanya, belum kita ukur juga ya. Kalau beras kencur itu kalau kita diamkan Iya berarti soalnya kalau berasnya banyak kan ya cepat basi ya. kental. Oh. Jadi kita lihat aja pelanggan masuk begitu keluar sudah ada gitu, sudah jadi gitu ya. Tapi untuk dikondisikan dihangatkan nggak terlalu sulit. Kalau misalnya mau dibikin dulu, setelah bikin taruh kulkas, nah, terus dipanaskan itu bisa. Bisa ya. Tapi nggak menarik aja ya, kayaknya nggak buat ya. Tapi Iya. seperti apa? Itu pilihan aja kita mau seperti apa layanan itu. Kalau dibikin dulu juga nggak apa-apa sebenarnya. Iya. Iya. Tapi ya jangan terlalu banyak ya. Kira-kira berapa? Sehari berapa? Sehari kalau lihat pelanggan DHBH gitu kan, itu bisa 38 bisa 40 ya masih sekarang untuk saat ini gitu kan. 40 cup loh mas. Bisa. Udah ada kan juga bisa sebenarnya. Nah, cuman kan lamanya itu mas, kalau kita bikin dadakan gitu kan. Orang misalkan selesai terapi, ada yang 2 orang, 3 orang misalkan ya. Dia kan ya bikin bertahap aja, ntar bikin dulu berapa. Iya, jadi bikin bertahap ya. Iya bisa. Jadi beras kencur layanannya mau pakai apa? Pakai mau yang biar dibawa pulang, apa mau pakai gelas? Kalau mau pakai cup berarti harus beli cup kan gitu. Kayak di situ kan gelas kecil ya. Udah kecil cangkir paling. Nah iya mau dibikin eksklusif kayak gitu apa? Biar terdorong orang biar dibawa pulang, jadi pakainya yo gelas aja. Sudah di cup gitu, atau bentuk gelas biasa kayak cangkir itu, bidarayan gitu. Itu pilihannya gini aja. Kalau misalnya ini dikasih, ya mereka bisa minum di situ, bisa dibawa pulang. Iya. Kalau Kan di cup gitu. itu ya. Untuk mendorong supaya dibawa pulang, jangan pakai cangkir, pakai cup. Iya. Gitu loh. Sudah kita silar kan. Iya sudah kita. Jadi saya udah kasih tusukan anget-anget, ya kan. Dan nanti terdorong mereka bisa ditusuk minum di situ, bisa minum di situ kemudian pesan kan bisa. Iya, iya. Gitu caranya. Karena selama ini pelanggan-pelanggan yang kita sudah dikasih jahe merah itu nggak terus beli jahe merah, jarang, hanya dinikmati di situ, kan gitu. Padahal harapan kita itu mereka dikasih jahe merah atau campur sari itu terus beli kan gitu, harapannya kan begitu. Nah, ternyata keasikan dengan yang gratis. Ya cuman gitu aja, dinikmati gitu aja. Makanya udah pakai orang gratis ini kan kita sudah ada oksido, ada minuman, tidak harus yang besar, yang kecil aja. Kita kasih gitu, mungkin untuk berapa lama kita mau bikin gratisan seperti itu. Itu. Nah, Soalnya kenapa kalau kita ngitung-ngitung modal ya, kalau sehari misalkan maksimal, nah misalnya kita buat 40 cup gitu kan, kalau dikali rupiah itu
itu nggak mungkin 15.000 ya, kalau untuk ukuran kecil mungkin 10.000 lah ya. Ya, kalau ukuran kecil kan, itu kan kita ukuran yang middle kan 15 Pak ya. Nah, tapi kalau untuk ukuran yang kecil kan bisa 10.000 loh, ya kan, atau 8.000 misalkan ya. Iya. 10.000 lah misalkan. Kalau kita kali 440 aja udah berapa tuh? 400.000. Sehari yang kita gratiskan. Berapa itu? 10.000 kalikan 40. Iya. Kalau itu 10 aja udah. Kalau kita 10.000, ya kan Pak? Iya. Ya. Tapi kan makanya dihitung modalnya. Mungkin modalnya nggak 10 lah. Enggak, iya kita hitung penjualannya gitu kan. Harusnya kita mengantongi. Iya, makanya efeknya harus bagaimana, harus pintar rayu gitu maksudnya. Oh pasti kalau dirayan gitu nanti mereka nggak bicos. Ya ini kan untuk target pasar ya. Iya. Untuk target pasar itu kita opsional ya. Opsional. Oke. Ini maksudnya kita berikan free itu agar mereka itu tahu produk herbal kita dan punya keinginan untuk membeli. Betul kan? Dengan mengorbankan 400.000 pendapatan per hari misalkan, gitu kan? Kita rela dong. Kita ceritanya nih 100.000 untuk mereka. Nah, kalau ada kemungkinan lain yang mengeluarkan budget 400.000, ini udah pasti keluar Pak ya, uang itu, kalau tiap hari gratis. Kalau ada opsi lain misalkan yang lebih rendah dari angka ini, misalkan cuma 100.000 atau sampai dengan 200 gitu, tapi dengan target yang lebih jelas, itu kenapa tidak, misalkan gitu kan, opsional aja. Kalau yang selama ini kan kita 3.000 Mas. Ya. Selama ini itu 3.000. Nilai yang free-nya itu 3.000. Karena kita dari produksi ya. Jadi hitung-hitungannya 3.000. Satu cangkir itu 3.000 perak. Kalau kita jual memang 10.000. Tapi sebenarnya modalnya kan 3.000. Gitu loh. Untuk biaya kitanya ya. Nah, kalau selama ini kemarin dilayani sama pelanggan, sama terapis ya. Karena ini kita layani sama kita ini. Jadi mungkin yang besar itu biaya pelayanan ini, biaya operasional, kan gitu. Oleh karena itu tujuan kita itu dulu yang penting. Tujuan kita free, mereka datang adalah supaya mereka berkeinginan untuk bawa pulang. Jadi di situ targetnya ya, target free itu Mas, pasien membawa pulang atau pesanan take away, itu targetnya. Jadi ketika Mas itu bikin gitu, yang mau dibawa pulang apa? Harus begitu. Tujuannya itu loh, bisa dibawa pulang Bu. Ini diminum di sini. Ada yang mau dibawa pulang, atau biar bagaimana caranya supaya mereka membawa pulang, membeli lagi gitu loh. Itu targetnya, tulis targetnya Mas. Target utamanya. Target khusus gitu ya. Iya. Nah, jadi pelanggan membawa pulang ya. Iya. Produk herbal. Jos. Kedepannya dia bisa beli ya, punya keinginan membeli. Iya. Jangan sampai nanti seperti jahe merah itu Pak, yang tadi. Iya. Ya kan? Ya, karena kan gini, kalau Ya kan, kenapa mereka tidak beli? Kan dari free menjadi bayar 35.000, kan tinggi itu. Kalau ini dari free menjadi 15.000, ya kan? Ya walaupun ini 35.000 bisa dibikin berapa kadang-kadang mereka nggak mikir. Tapi begitu harga murah kan bisa tuh. Makanya mungkin nggak ada misalnya harga 10.000 buat pelanggan. Buat dibawa pulang karena pelanggan terapi ya. terapi udah dibikin murah atau seperti apa coba dianalisa. Dan kalau campur sari kan kata Bapak modalnya cuma 3.000.
modal kerja kita, modal produksi kita kan. Tapi kalau untuk herbal kita belum bisa hitung pas mas ya berapa ya per ininya ya. Mungkin 5.000 nyampe. 5.000 mungkin bisa kalau 5.000 mas ya per gelasnya. Jatuhnya ya mungkin begitulah. Ya bisa 100% sih kalau kita jual harga segini ya. Iya. Ini kandungan 100%. Jadi itu ya. Jadi targetnya pelanggan membawa pulang Bijos agar kedepannya ada. Ini nomor satu ya. Nomor satu itu. Yang kedua tujuannya adalah distribusi informasi mas. Penyampaian ini ya. Ya distribusi informasi keberadaan Bijos untuk keluarganya kan itu, temannya kan itu. Distribusi informasi keberadaan Bijos. Ini nanti kan nyebar mas. Harapannya begitu. Tapi kalau mereka hanya di dalam, tidak mengambil sendiri keluar, itu bedanya gimana ya? Rintangan kita kemarin tuh, mereka kalau di Bijos tuh terasa panas, di dalam nyaman, begitu. Yang ada Bijos panas gitu kan. Atau kita tetap berikan mereka di dalam sambil menyampaikan atau seperti apa? Untuk agar mereka minum gitu ya. Iya. Gitu. Memang kebanyakan pelanggan itu dia setelah selesai terapi tuh pengennya ya duduk gitu kan sambil nunggu bayar gitu kan, nyantai dulu di dalam gitu kan mereka. Iya di dalam. Apa? Jadi kan mereka tidak tahu kalau mereka di dalam berarti nggak lihat proses produksinya. Ya itu. Cuman kalau kita nanti cara tampilannya produknya diperbanyak bahan bakunya biar kelihatan banyak kan gitu. Terus apa yang perlu digantung-gantung ya biar digantung. Jadi kelihatan mas bahwa kita produksi mentah gitu. Kayak jambe kita gantung. Iya kayak gitu. Oke ya, berarti gitu ya, tujuannya nih ya. Pelanggan membawa pulang beras Bijos. Terus yang apa aja beras Bijos itu yang bisa dibawa? Oh berarti yang ini. Yang pegang uwo yang sering dibawa pulang pegang uwo ya. Saya punya cuma lawak, tapi ini yang penting, yang dominan yang bisa di yaitu kunyit, beras kencur, pegelino. Inilah, ini mas yang jadi kita kuasain dulu nih. Yang kunyit asam, beras kencur, pegelino, pegang uwo. Udah itu dulu. Ya. Tapi produk yang akan kita beri ini sepakati yang mana? Ya itu. Mau apa? Tadi Apa dokter diberikan pilihan? Pasien luas suka. Kalau mau bikin ini kunyit asam, beras kencur, pegelino, kan itu aja pilihannya tuh. Jangan bilang ya pilihannya kan sedikit porsinya. 3 itu mas. Kunyit asam, beras kencur, pegelino, udah itu mas. Kalau mau diberi pilihan. Sementara sambil kita banyak belajar kan gitu. Yang penting kita action. nanti tetap aja kita harus bikin bertahap ya sedikit-sedikit. Ini sama ini ya. Nanti bikin dong, takutnya kalau kita nggak bikin sama sekali itu nunggu pelanggan request yang mana kan. Ini mereka mau nunggu gitu kan. Tinggal kita mau gini. Tasanya nih, kaitan admin. Bu, Pak, monggo Pak, diambil di Bijos kan bisa begitu. Atau mau dibawa masuk. Nah ini strategi aja. Kalau kita aktif proaktif, Pak, mau diminum di sini apa di sana? Sama bisa nawarin kayak gitu. Bisa. Ketika ada kan belum begitu rame nih. Pasien kan belum begitu rame. Artinya ketika pagi pun misalnya 1-2 kan ya, dijemput ke depan, dijemput di admin lah gitulah. Pak, mau pesannya apa? Kunyit asam, beras kencur, pegelino. Sama nawarin gitu. Iya, bisa. Mau diseduh langsung Pak, diproduksi langsung. Nah, kan harus masih tetap bikin di situ. Ya gitu ya. Bisa lah lulus, yang penting tahu langkahnya seperti itu gitu. Teknis ya. Teknis lah ya. Nanti lulusnya seperti apa, sama kerjakan itu di situ. Oke ya Mas. Intinya itu sih. Udah sampai ya, selesai ya. Sudah.
untuk target pasar terakhir itu Ya, pembahasan. jadi sementara target pasar itu sambil kita berbenah, sama mikir nanti di sana ngeracik-raciknya apa saja yang sudah bisa dicoba apa, udah terus kita pasang apa jenisnya mas di GoFood, terus pasang menu, Iya. kan belum kita. Iya, kan makanya kan kita sepakati dulu kan. Kemarin sudah saya bikin desainnya mas ya, cuman kan kita jangan sampai dicetak tapi kita nanti ada penambahan. Makanya gini, ini sementara, ini yang tulis saja kunyit asam, beras kencur, beli tempel di itu mas. Iya. Menunya ini masih persiapan pak, kan bisa begitu. Iya. Belum lengkap nih pak. Jadi yang sudah siap menunya itu. Kalau yang nantinya kita siap semua nih yang menu ini. Teman tulis saja jejer, pakai kertas gitu mas. Iya. Tempelnya di itu menunya, beras kencur, apa tadi, gelino, Minyak asam, kunyit asam, uwu, wedang owo, tempel. Lah yang itu, yang ini juga ditulis saja nggak apa-apa. Ditempelkan di itu mas, ditempelkan yang sekarang menu itu, Iya, iya. kan ada tuh, tempelkan aja. Masih belum jadi menu ini sambil jalan ini mas, sambil dipikirkan. Kalau kita kenal semua gitu kan, kita cetakkan. Nanti setelah mungkin 3 hari mungkin baru bisa putuskan kita ini seperti apa. Makanya kita kaji tiap, nanti bapak kesana juga. Yang penting sekarang berarti langkahnya mulai action memberikan free. Caranya tadi kita pakai, kalau mau pakai itu berarti beli. Nanti diinformasikan juga di grup untuk terapis gitu kan, supaya mereka tidak memberikan campur sari. Ya diambil aja dulu di belakang, Iya gitu. diambil, dibawa ke bijos. Iya. Tapi siap nggak? Makanya Nah itu. siap orangnya enggak nih, jangan sampai nanti sudah. Nah, untuk pembuatannya. Eh? Kan jangan sampai nanti kita terapis nggak tahu gitu kan. Kadang-kadang kan langsung bikin kan dengan inisiatif. Oh, Ya justru itu diambil dulu. Nah, Caranya di belakang diambil, dikasih tahu. Info kan di grup, iya itu. info di grup keranggan khususnya. Masa percobaan layanan Herbal bijos ya. Herbal Bijos. Ya, buat herbal bijos. Gitu ya. Ya. Saya kira Nah, cukup jelas ya, cukup jelas dan bisa dieksekusi ya nanti. Yuk. Sekarang jam berapa? 9:30. Ya udah, kita tutup aja. Nanti kita bahas di sana, bahas di Bijos sambil jalan sambil mempelajari banyak hal. Tentang praktek terapannya ya udah langsung pemberitahuan aja. Ya. Kita tutup mas. Oke. Terima kasih. Mungkin sudah semua yang kita bahas dari mulai awal sampai dengan yang dari target pasar. Ya intinya kita tetap berjalan sesuai rencana kita. Semoga apa yang kita rencanakan ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Subun. Masih no. Bagi